kepadamu ya Tuhan. Sebab itu berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Karena dengan sadar diri kami datang di tempat ini, kami rindu untuk menjadi manusia yang terus diperbaharui hati dan pikiran kami, supaya kehidupan kami terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan. Kami percaya hikmat kuasa otoritas-Mu menyertai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan. Akhirnya tiba hari ini ya di kursi panas katanya Pak Juli ya. Puji Tuhan ya. Semua pasti merasakan. Puji Tuhan. Saya bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk melayani pada siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Kom, Ibu Lisi. Terima kasih untuk tim TB yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah pada saat siang hari ini. Puji Tuhan, kita langsung saja kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama buka di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Ya, minta tolong boleh ditampilkan di screen. Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya, saya akan baca. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ya, kemudian kita akan melihat di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-15 di Yohanes, masih Yohanes 6 ya. Ya, boleh minta tolong ditampilkan. Ya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya percaya kita sama-sama sepakat bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu adalah pelayanan yang luar biasa, walaupun pelayanan singkat ya di dunia ini. Tuhan Yesus melayani, memberikan dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang dilayaninya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat di dalam bagian Yohanes pasal yang ke-6 ini, sebenarnya ayatnya ada banyak sekali ya, tapi saya ambil intisarinya saja untuk menjelaskan kepada kita bagian-bagian mana yang akan kita renungkan pada saat siang hari ini. Saya tidak menggurui saudara karena saya tahu bahwa saudara sudah lebih luar biasa dari saya ya, mohon maaf ya. Jadi kita cuma sharing saja pada siang hari ini. Kita mau belajar tentang bagaimana kita mengikuti Yesus ya, dan apa saja yang harus kita lakukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca Yohanes pasal yang ke-6 ini, di bagian ayat 1 sampai ayat yang kedua, diceritakan bagaimana banyak orang kemudian mencari Yesus pada saat itu ya. Mereka mencari Yesus, tetapi justru bukan karena ingin mengikut dia dengan sungguh-sungguh. Mereka mencari Kristus karena makanan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya. Ada 5.000 orang, begitu banyak saudara ya, yang mencari Yesus karena mereka ingin melihat kuasa-kuasa apakah yang akan ditunjukkan oleh Yesus. Dan Yesus mau memberikan mereka makanan jasmani, saudara ya. Kalau saya berpikir ternyata saudara ya, gampang ya kalau kita mau buka gereja, saudara ya. 5.000 orang loh saudara ya. Tinggal sediakan aja apa saudara? Makanan, mujizat saudara ya. Langsung penuh gereja saudara ya. Dan saya percaya ini sangat relevan dengan apa yang dialami oleh gereja-gereja Tuhan pada hari-hari ini. Ya, saya tidak ceritakan jemaat di tempat yang lain, tapi saya juga mau menceritakan tentang apa yang saya alami di dalam pelayanan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya melayani bagaimana orang-orang mencari Yesus hanya di event-event tertentu saja, saudara ya. Saya tidak bicara dengan gereja lain, jemaat yang lain, di tempat saya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ketika saya memperhatikan, ada banyak orang-orang Kristen yang datang
hanya di acara-acara atau event-event tertentu ketika ada makanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ya. Acara Natal, saudara, ada acara ulang tahun gereja. Saya memperhatikan ini orang-orang datang ketika ada retreat. Padahal udah tahunan gak datang ke gereja, saudara ya. Saya menegur mereka, saudara ya. Ketika saya melihat kondisi seperti itu, saya menegur mereka seperti Yesus juga, saudara ya. Menegur mereka. Yesus memang memberi mereka makan. Betul, saya memberi mereka makan pada saat itu, tapi saya tegur mereka, saudara ya. Dan orang-orang ini tidak pernah datang lagi, saudara ya. Karena memang mereka punya tujuan yang lain ketika mereka datang untuk mencari Yesus. Dan Alkitab sudah mencatat, saudara ya, ribuan tahun yang lalu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ada orang-orang yang kemudian hanya mencari Yesus karena makanan, saudara ya. Mereka adalah tipe-tipe orang yang hanya berfokus pada berkat jasmani ketika mereka mengikuti Yesus. Jadi mereka tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tetapi mereka hanya mencari apa yang akan ditawarkan Tuhan di dalam hidup mereka, terutama hal-hal yang jasmani, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dan Yesus melihat hal seperti ini, situasi seperti ini terjadi, saudara, di dalam pelayanan daripada Yesus. Kemudian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan di dalam pasal 6 ini, Yesus menjelaskan perihal roti yang tidak dapat binasa, yang dapat bertahan hingga ke hidup yang kekal, yaitu dirinya yang diutus oleh Bapa untuk menjelaskan kepada orang-orang yang mengikut Yesus hanya karena ingin mendapatkan berkat jasmani. Padahal ada yang lebih penting daripada itu, jauh lebih penting, yaitu Yesus sendiri yang adalah roti hidup. Dia adalah Allah sendiri, saudara ya. Kita melihat di dalam pasal yang ke-27, minta tolong. Ya. Ayat 27, maaf. Ya. Pasal 6 ayat 27. Ya, di sini dikatakan, bekerjalah bukan untuk apa? Makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada apa? Kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Di sini Yesus sudah menjelaskan secara gamblang, saudara, siapa pribadi Yesus itu, yang adalah Allah sendiri. Dia menawarkan keselamatan kepada orang-orang ini. Dia mengatakan bahwa akulah roti hidup. Ketika engkau bersatu denganku, ketika engkau percaya sungguh-sungguh denganku, maka engkau tidak akan kelaparan lagi, karena aku adalah roti hidup yang akan membawa engkau kepada kekekalan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat konteks Alkitab yang kita baca, saudara, terutama di dalam pasal yang ke-6 ini, saudara, orang-orang yang datang kepada Yesus ketika mereka mencari makanan, saudara, pikiran mereka itu, saudara ya, pikiran mereka ini tidak tertuju kepada Kristus, saudara, karena mereka masih hidup di dalam pengajaran yang lama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimana mereka tidak mempercayai Yesus sebagai roti hidup, ya. Mereka datang kepada Yesus hanya ingin kuasa daripada Yesus. Mereka datang kepada Yesus hanya ingin pemberian-pemberian daripada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dijadikan seperti Santa Claus, saudara ya. Ya, ketika hari Natal dia akan membawa banyak hadiah, saudara ya. Padahal itu dongeng semata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus sudah menjelaskan bagaimana dia adalah roti yang benar, yang turun dari sorga, yang diutus oleh Bapa dan memberi hidup bagi dunia, saudara. Kalau kita melihat di dalam ayat 32 sampai ayat 33a, di sana dijelaskan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang ini masih tetap tidak mengerti, dan mereka menuntut hal yang sama, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan Yesus di ayat yang ke-35, akulah roti kehidupan, rupanya tidak masuk dalam pemahaman orang Yahudi pada saat itu, saudara. Ya, kita tahu konteks Alkitab di Perjanjian Baru ini kan orang-orang Yahudi semua, saudara ya, yang datang kemudian mencari makanan, saudara ya, ingin memuaskan jasmani mereka. Dan konsep tentang roti kehidupan ini nggak masuk di dalam
saudara, pemikiran mereka, saudara, pada saat itu. Ya, Yesus menyatakan dirinya sebagai yang diutus Bapa, melakukan kehendak Bapa, dan dia adalah Bapa itu sendiri. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Ya, ayat 36 sampai ayat yang ke-40 di sana sudah dijelaskan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa datang kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, konsep berpikir orang Yahudi pada saat itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Ya, kita melihat di sini kontradiksi, ya, konsep berpikir mereka, saudara, dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, saudara. Ya, mereka masih hidup di dalam pemahaman yang lama. Bahkan apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-42, saudara, mereka menolak dengan keras. Ya, coba minta tolong ayat 42 pasal 6. Ya, sudah ini ya. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Ini kan sudah berbeda konsepnya, saudara. Mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, saudara, ya. Pemahaman mereka sangat jauh berbeda. Bahkan ketika Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa dia adalah roti kehidupan yang turun dari surga, mereka tidak percaya karena mereka tahu bahwa Yesus ini anak si tukang kayu yang kita kenal ibu bapaknya. Bagaimana mungkin dia menyatakan dirinya sebagai roti yang turun dari surga, saudara, ya. Bahkan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak di antara murid-muridnya itu meninggalkan dia karena perkataan Yesus pada saat itu. Perkataannya itu menggoncangkan iman mereka, saudara, ya. Ayat 60 sampai ayat 66. Nanti saudara baca di rumah. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan ke-12 murid yang tetap mengikuti Yesus pada saat itu belum sepenuhnya menangkap apa yang menjadi maksud Yesus. Karena mereka datang dari pemahaman yang sama, pemahaman tentang Taurat Tuhan, ya, tentang Torah itu sendiri, saudara, ya. Sehingga apa, saudara? Ketika Yesus menyatakan dirinya, mereka tidak mengerti sama sekali, saudara, ya. Dan mereka bahkan menolak Yesus. Saudara, apa yang Yesus lakukan ini, saudara, pernyataan yang Yesus berikan kepada murid-murid pada saat itu, Yesus sebenarnya ingin memisahkan antara murid-murid yang sungguh-sungguh mengikut dia dengan murid-murid yang tidak sungguh-sungguh mengikut dia. Murid-murid yang tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus, mereka berharap sesuatu yang jasmani, sesuatu yang akan binasa. Tetapi murid-murid yang setia mau mengikut Yesus, mereka mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Yesus adalah roti hidup, ya, di mana makanan itu akan bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Di mana posisi kita hari-hari ini, saudara? Apakah kita posisinya adalah murid-murid yang mengikut Yesus karena keperluan jasmani, ataukah kita mengikut Yesus karena kehidupan yang kekal, saudara, ya? Di sini Yesus memberikan pernyataan secara keras, dan buktinya, saudara, dari sekian banyak murid yang mengikuti Yesus pada saat itu, yang lain akhirnya mengundurkan diri. Karena apa? Mereka punya pemahaman bahwa Yesus itu adalah orang yang akan memberikan segalanya di dalam hidup mereka, saudara, ya, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu konsep mereka, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat bahwa mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja. Kan lumayan, 5.000 orang bisa mengkudeta pemerintahan Romawi pada saat itu, saudara, ya. Dan Yesus mau dijadikan raja karena mereka melihat, oh, ada kuasa, ya, di dalam diri Yesus, dan mereka mau memanfaatkan Yesus. Ini adalah ciri-ciri murid yang mau memanfaatkan Yesus, saudara. Dan Yesus membuat pernyataan keras kepada mereka, dan mereka menolak, saudara, ya. Mereka menolak apa yang dikatakan oleh Yesus, dan mereka meninggalkan dia. Ada banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan hari-hari ini karena kecewa. Ketika permintaannya tidak dipenuhi, saudara, ketika kesembuhan tidak terjadi, dan akhirnya kecewa dan menolak Yesus. Dan saya katakan ini relevan hari-hari ini, saudara. Firman Tuhan dan sudah banyak terjadi, saudara, ya. Saudara, murid-murid yang kemudian mengundurkan diri daripada Yesus, mereka menikmati popularitas Yesus sampai melupakan prioritas mereka, ya.
Mereka menikmati bagaimana Yesus begitu disanjung, begitu luar biasa. Oh, kalau saya menjadi murid Yesus, juga saya pasti terkenal, saudara ya. Aji mumpung dari keterkenalan Yesus. Karena Yesus ini luar biasa, bisa melakukan mujizat, bisa memberi makan 5.000 orang. Mereka menikmati popularitas itu, saudara ya. Tetapi mereka lupa bahwa Yesus ini prioritasnya apa? Yaitu salib, saudara, memberitakan tentang keselamatan. Saudara ya, kalau berbicara tentang popularitas, disanjung, ya, dipuji, ya, karena mujizat, ya. Sekali lagi itu berbicara tentang daging, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau berbicara tentang salib, salib berbicara tentang penderitaan. Salib berbicara tentang keselamatan. Salib berbicara tentang kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan walaupun kita tidak dapat apa-apa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang mau dijelaskan oleh Yesus Kristus. Barang siapa engkau yang mau bertahan mengikut aku, maka jangan melupakan prioritasmu ketika engkau mengikut aku. Karena prioritasku adalah memberitakan tentang keselamatan atau salib itu sendiri. Tapi justru murid-murid yang cuma mengikut Yesus karena berkat-berkat jasmani, mereka cuma berfokus kepada popularitas. Saudara ya, terkenal, saudara, disanjung di mana-mana, saudara, ya. Tetapi mereka tidak mau seperti Yesus merendahkan diri, saudara, bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai mujizat itu menjadi landasan bagi kita untuk mencari Tuhan. Amin. Ya. Karena ketika permohonan kita tidak terwujud, maka kita akan sangat-sangat mudah kecewa. Kita akan sangat mudah sakit hati. Kita akan tinggalkan Tuhan. Kita tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena mujizat dan kuasa Tuhan itulah yang menjadi landasan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan ini kemudian akan merubah paradigma kita di dalam kita mengikut Yesus. Dan apa yang Yesus sampaikan ini benar-benar sungguh-sungguh, saudara, untuk kemudian mengubah sikap hati kita ketika kita datang kepada Yesus. Kita tidak lagi menjadikan mujizat itu sebagai landasan untuk kita mencari Tuhan. Bahkan kalau tidak ada mujizat sekalipun, kita akan tetap percaya kepada Yesus. Amin. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa mujizat yang paling luar biasa, saudara, sebenarnya? Tanda yang menyatakan kemuliaan pekerjaan Sang Mesias itu adalah salib, saudara ya. Namun firman Tuhan mencatat salib bagi orang Yahudi itu adalah suatu batu sandungan, saudara ya. Coba kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-11. Galatia 5 ayat 11. Ya, dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan. Ini pernyataan ya Rasul Paulus, saudara ya, kepada orang-orang Yahudi, saudara ya. Karena bagi mereka salib itu adalah satu batu sandungan. Ya, salib itu berarti suatu hinaan. Ya, dan ini merupakan pertentangan di antara orang-orang Yahudi maupun orang Yunani yang ada pada konteks zaman Alkitab pada saat itu. Karena mereka tidak percaya tentang gagasan keselamatan oleh kematian Yesus. Saudara, bangsa Yahudi menganggap diri mereka diselamatkan oleh ketaatan pada hukum Taurat. Ya, jadi itulah yang akan menyelamatkan mereka. Dan bangsa Yunani, saudara, mereka mencari keselamatan dengan mengejar hikmat. Ya, bangsa Yahudi menganggap bahwa keselamatan itu akan datang di dalam hidup mereka kalau mereka menaati seluruh hukum Taurat. Tetapi bangsa Yunani menganggap bahwa kalau saya mau diselamatkan, saya harus kejar hikmat. Ya. Namun Rasul Paulus menyampaikan pendapatnya bahwa kita diselamatkan bukan oleh ketaatan pada hukum Taurat atau karena kita memiliki hikmat, melainkan karena kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita. Ya, ini yang dijelaskan oleh firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Mereka kagum, saudara, kepada Yesus cuma karena mujizat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun mereka menolak Yesus karena salib itu, saudara ya. Karena ini tidak masuk di dalam gagasan mereka sebagai orang Yahudi maupun orang Yunani. Sangat jauh berbeda, saudara. Ya, ketaatan kepada hukum Taurat dan kepada hikmat-hikmat. Tetapi Yesus ya menawarkan dirinya, saudara, sebagai jalan keselamatan. Mereka semua shock, saudara ya, mendengar pernyataan Yesus. Karena ini tidak masuk sama sekali di dalam keyakinan mereka, di dalam kepercayaan mereka, saudara ya. Mereka menolak Yesus karena salib, saudara. Mereka ingin sembuh, mereka ingin kaya, amin. Ya, mereka ingin berjaya, mereka ingin dipulihkan dan semua keinginan dunia. Dan mereka mau Yesus melakukan itu bagi mereka. Ya. Karena sekali lagi mereka mengikuti Yesus hanya karena apa? Kagum melihat mujizat daripada Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Tentu tidak. Karena apa? Mereka hanya mau pemberian Yesus, bukan memberi diri untuk Yesus. Amin. Ya, mereka sekali lagi mereka hanya mau pemberian Yesus, tetapi tidak mau memberi diri untuk Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita hanya mau pemberian Yesus atau memberi diri untuk Yesus? Ya, berbeda, saudara ya. Hanya ingin pemberian Yesus dan memberi diri untuk Yesus. Mereka memuji, menyembah Yesus supaya apa? Mendapatkan sesuatu yang diinginkan, saudara ya. Kedagingan sudah mendominasi hati mereka. Yang dipikirkan setiap hari adalah kedagingan dan kesenangan hidup. Dan mereka merasa bahwa Yesus bisa memenuhi semua itu di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mereka mau jadikan Yesus sebagai raja dunia, supaya mereka bebas dari penjajahan, saudara ya. Supaya mereka bisa menikmati kemerdekaan mereka. Dan kalau bisa Yesus selama-lamanya ada dengan mereka. Bukan karena mereka percaya Dia sebagai Tuhan, tetapi untuk apa? Pemenuhan kebutuhan mereka, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita berbicara tentang konsep Mesias di dalam agama Yahudi, saudara ya, agama Yahudi mempercayai bahwa Mesias itu adalah pemimpin manusia yang akan datang di masa depan, saudara ya. Dan pemimpin manusia ini adalah keturunan Daud dan dia mewakili Tuhan, ya. Karena kata Mesias di dalam bahasa aslinya itu adalah yang diurapi, saudara ya. Dan orang Yahudi percaya beberapa hal yang akan dilakukan oleh Mesias. Ini, saudara ya, pemahaman mereka, ya. Mesias bisa menyembuhkan, ya. Mesias akan mengumpulkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, kemudian berkumpul di Israel. Kemudian Mesias bisa membantu mereka untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem, saudara ya. Mesias akan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Mesias akan memulihkan orang-orang Yahudi agar apa? Mereka menaati hukum Taurat sepenuhnya. Jadi sangat berbeda, ya. Yesus dengan jalan salibnya, saudara ya, menawarkan keselamatan. Dan ini sangat-sangat ditentang oleh mereka. Karena mereka mempercayai Mesias yang lain, saudara ya, yang sesuai dengan keinginan mereka. Memang keturunan Daud, saudara, tapi manusia yang akan datang, saudara ya, yang berkuasa, saudara, yang membebaskan mereka dari penindasan, saudara. Ini yang menjadi kepercayaan mereka. Mereka tidak percaya salib Kristus yang menebus dosa manusia. Karena mereka percaya keselamatan itu karena perbuatan baik. Inilah konsep yang dipegang teguh oleh mereka, ya. Keselamatan akan diperoleh dengan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Karena ini konsep hukum Taurat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka menolak salib, saudara, ya. Mereka ikut Yesus cuma menyesuaikan kebutuhan saja, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan, ya. Melalui pembacaan Alkitab secara mandiri. Tidak apa-apa kita mungkin sekali-sekali membaca buku-buku rohani atau referensi, itu memang bagus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita tidak dapat menggantikan pembacaan Alkitab, ya, secara mandiri dan langsung, saudara. Karena apa? Hanya dengan demikian Roh Kudus dengan leluasa membantu kita, memperjelas, ya. Dia juga akan menolong kita
menjernihkan pikiran kita, supaya memahami firman Tuhan dengan benar. Ya, itulah sebabnya kita harus berpegang kepada firman Allah. Karena kalau kita tidak berpegang kepada firman Allah, kita meleset sedikit, kita akan mengikuti pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan koridor firman Tuhan. Bukan itu yang Tuhan maksud. Ya. Jadi kita harus benar-benar belajar sungguh-sungguh, saudara ya, melalui Alkitab yang kita baca. Ya, dan Roh Kudus yang akan menolong kita. Karena di dalam Ibrani 4 ayat 12 firman Tuhan katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia mampu membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini fungsi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Yesus bertanya jawab dengan orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara. Kalau saya membaca di dalam firman Tuhan, ada banyak kali Yesus itu bertanya jawab, saudara ya, dengan orang Farisi, saudara ya. Orang Farisi ini sangat sering berseteru dengan Yesus kalau kita baca di dalam firman Tuhan. Ya. Di dalam Matius pasal 23, Yesus mengecam mereka. Ya. Karena apa, saudara? Orang Farisi ini nggak percaya sama Yesus. Mereka merasa tersaingi, saudara. Ya. Mereka selalu mencela Yesus dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk memojokkan Yesus. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini, saudara ya? Ini dikecam oleh Yesus, saudara. Coba kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Matius 23 ayat yang keempat. Ya, kita akan lihat Matius pasal 23 ayat yang keempat. Ya, inilah hal-hal yang dikecam oleh Yesus. Saudara, orang-orang Farisi, mereka membebani orang lain, saudara, dengan pengajaran mereka. Ya, Matius 23 ayat 4 katakan, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Farisi ini menerapkan banyak sekali aturan, saudara, di dalam perintah mereka, saudara ya. Misalnya perintah untuk mengikuti sabat, saudara ya, untuk menjaga kekudusan. Ya, sebenarnya sabat itu, perintah sabat itu untuk menjaga kekudusan, tetapi orang Farisi itu sudah mengubah menjadi daftar yang sangat ketat. Ya, saudara, saya catat di sini bahwa mereka punya peraturan yang ketat tentang sabat ini, saudara ya. Ada di hari sabat ada 39 pekerjaan yang dilarang. Ya. Contoh, membuat simpul, 2 simpul, menenun 2 benang, ya, mengikat atau melepaskan simpul, menjahit 2 jahitan, menulis 2 surat, memadamkan atau menyalakan api, dan banyak sekali peraturan-peraturan yang lain, saudara, yang ditetapkan oleh orang-orang Farisi, saudara. Untuk apa? Untuk mengikuti yang namanya hukum Taurat, saudara ya. Sebenarnya sabat itu menjadi ketentuan untuk orang-orang bisa menjaga kekudusan saja, saudara, tetapi sudah menjadi aturan yang sangat ketat dan itu harus diikuti, saudara ya. Dan ini dikecam oleh Yesus karena mereka membebani orang lain, saudara. Dan justru Yesus bahkan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, itu tidak menjadi beban bagi Yesus, saudara. Dan ini yang Yesus mau sampaikan, ya. Karena mereka tidak mengerti tentang firman Tuhan, apa yang dibawa oleh Yesus. Sehingga apa? Mereka mulai membebani orang lain dengan aturan-aturan yang ada, saudara, yang mereka buat sendiri, saudara. Ya, ketika orang mau mengikuti agama mereka, ketika orang mau mengikuti kepercayaan mereka, ada aturan-aturan yang ketat sekali, saudara ya, yang tidak boleh dilanggar. Padahal sebenarnya itu hal yang simpel saja, ya. Tetapi karena mereka ini mau membebani orang lain, saudara, mau supaya orang lain itu mengikuti, ya, hanya seputar apa, saudara ya, peraturan-peraturan saja, saudara. Peraturan-peraturan saja yang harus diikuti dengan ketat, saudara. Mereka lupa bahwa mereka ini harusnya benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, saudara ya. Karena Yesus Kristus itu yang membawa kepada keselamatan. Tetapi mereka malah kemudian bertanya jawab dengan Yesus untuk memojokkan Yesus, mencari kesalahan Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tetap melayani mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Yesus mengecam mereka, saudara, untuk meluruskan jalan pikiran mereka, ya, bahwa di dalam Kristus Yesus, ya, kita semua sudah mengalami pembaharuan di dalam segala hal ketika kita percaya, kita bertobat, saudara ya. Karena kita sudah ditebus oleh kuasa darahnya, saudara ya. Dia memberikan keselamatan kepada kita, saudara. Bukan lagi kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, saudara. Kita tidak tunduk lagi kepada aturan-aturan yang memberatkan, saudara, ya, yang diterapkan oleh manusia. Sehingga apa? Mereka kemudian akhirnya bertanya jawab terus dengan Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Farisi, saudara, yang dikecam oleh Yesus, mereka itu mau menjadikan hidup mereka itu sebagai pusat perhatian, saudara ya. Segala sesuatu, rutinitas agama orang-orang Farisi mereka lakukan supaya untuk bisa dilihat oleh orang. Ya, mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan, ya. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar, jumbai-jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat di rumah ibadat. Ya, mereka suka sekali menerima penghormatan di pasar-pasar, dan mereka sangat suka dipanggil rabi. Orang Farisi sangat suka dipanggil rabi, saudara ya, karena mau menunjukkan eksistensi mereka, saudara ya, sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat. Kesalehan-kesalehan mereka hanya ditunjukkan, ya, untuk apa? Untuk dilihat oleh orang lain, saudara. Ini yang dikecam oleh Yesus. Mestinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itu sebagai pusat dari segalanya. Amin. Pusat dari penyembahan kita, pusat dari kehidupan kita. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, ada mayoritas hamba-hamba Tuhan di sini. Kita memberitakan tentang Yesus, bukan diri kita sendiri. Dan jangan pernah menarik orang lain untuk kita jadikan kita sebagai pusat perhatian. Saudara, ketika kita ada di mimbar berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan, harusnya Yesus itu yang harus menjadi apa? Pusat perhatian dari segalanya, saudara. Dan yang kita beritakan bukan diri kita, saudara. Yang kita beritakan hanya Yesus saja. Amin. Ya. Karena saya ingat sekali apa yang Pak Pong katakan, mimbar ini berkuasa, saudara ya. Kalau kita salah, saudara, maka orang-orang akan menjadikan kita menjadikan orang-orang sebagai kita sebagai pusat dari perhatian, bahaya, saudara ya. Tetapi hanya Yesuslah yang menjadi pusat perhatian. Orang Farisi berkonsentrasi untuk dihormati dan membuat orang lain tunduk kepada mereka. Pelayanan kita adalah kita melayani orang-orang supaya apa? Tunduk kepada siapa? Kepada Yesus, bukan kepada kita sebagai gembala atau sebagai pendeta. Tunduk kepada Yesus, bawa mereka kepada Yesus, bawa mereka kepada Kristus itu, bukan kita bawa kepada kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jadi apa yang kita sampaikan di mimbar-mimbar, kita sebagai pemuka-pemuka agama, ya, kamu dikatakan saat-saat ini, saudara ya, bukan kita menunjukkan supaya orang mau menghormati kita, saudara, ya, tetapi kita bawa mereka untuk hanya menghormati Yesus saja. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi yang dikecam oleh Yesus? Yesus mengecam mereka karena mereka membuat orang-orang sulit untuk masuk kerajaan Allah. Coba lihat di dalam Matius 23 ayat yang ke-13. Waktu saya bisa. Ya, Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Orang Farisi membuat orang sulit masuk kerajaan Tuhan. Karena apa? Mereka itu punya daftar orang-orang yang layak di dekat mereka. Ya. Mereka tidak memberitakan kebenaran, tapi menghindari orang-orang yang dianggap mereka berdosa. Makanya mereka benci sekali kalau Yesus diundang
makan di rumah orang berdosa, pemungut cukai. Saudara ingat ya, kisah tentang Yesus diajak makan di rumah seorang pemungut cukai ya, ditentang oleh orang Farisi. Mereka nggak suka kalau Yesus itu memberitakan kebenaran kepada orang Samaria, karena mereka benci sama orang Samaria. Mereka benci kepada pemabuk, mereka benci kepada pelacur. Ya, mentalitas mereka adalah mentalitas di mana mereka mengisolasi diri mereka ya dari orang-orang yang sangat membutuhkan Tuhan. Karena mereka pikir jangan pernah bergaul dengan orang-orang seperti ini. Yang layak mendapatkan keselamatan hanya saya saja. Dan akhirnya mereka mengecam Yesus kalau Yesus itu dekat-dekat dengan orang-orang yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena mereka merasa mereka yang paling hebat, mereka lah yang paling yang akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, saudara. Sehingga mereka menghalangi orang-orang untuk apa? Masuk di dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap pelayanan kita adalah pelayanan di mana kita membawa orang untuk apa? Mengenal Yesus tanpa memilih-milih siapa orang itu, saudara ya. Karena mereka juga layak untuk mendapatkan keselamatan. Kalau kita antipati terhadap orang-orang yang berdosa, saudara ya, ya bukankah kita akan seperti orang Farisi, saudara? Mereka nggak suka kalau Yesus mau menyelamatkan pemungut cukai, ya. Pemungut cukai bertobat, mereka marah. Orang Samaria nggak didekati mereka. Mereka merasa suci sendiri, saudara ya. Ya, mereka merasa suci sendiri, saudara. Saya ingat ada di dalam sejarah gereja dulu orang askese, saudara ya, untuk menjauhkan diri dari apa dunia ini. Ada orang datang, mereka askese, menyiksa diri mereka, kemudian mereka datang ke goa, saudara, bertapa di situ, benar-benar saudara mengisolasi diri mereka. Apakah itu yang Yesus mau untuk kita lakukan, saudara ya? Ya, jangan dekat-dekat dengan orang yang berdosa. Justru kita harus menyelamatkan mereka, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ini pengajaran askese, saudara, sudah ada sejak dulu, saudara ya. Orang-orang rohaniawan mengisolasi diri supaya nggak tercampur dengan dunia, saudara ya. Mereka tidak makan daging, saudara ya. Ya, yang mereka makan hanyalah sayur-sayuran, saudara ya. Tidak mau menajiskan diri mereka, saudara. Ya. Tadi Pak Joni tanya ke saya, Nando sudah disunat ya, jadi sudah nggak makan B2 ya. Saya bilang Pak Joni bukan karena itu, karena mahal ya. Iya, kalau makan B2 ya pasti Pak. Saya orang Manado Pak ya, dari kecil udah makan itu. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita menjadi murid yang mana, saudara? Kita mau menjadi murid yang mengikuti Yesus karena makanan jasmani yang dapat binasa, ataukah Yesus sebagai roti yang hidup yang akan membawa kita kepada kekekalan? Ini yang menjadi pertanyaan pada saat siang hari ini, dan ini menjadi pilihan kita masing-masing. Ya, saya percaya kita semua di sini sudah mengenal kebenaran Kristus. Mestinya kita memilih, kita menjadi murid-murid Kristus yang datang kepada roti hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Amen. Yang akan membawa kita kepada kekekalan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau fokus untuk datang kepada Engkau sebagai roti hidup itu yang membawa kami kepada kekekalan, ya Tuhan. Dan biarlah cara berpikir kami adalah cara berpikir Kristus Yesus, yang fokusnya adalah Tuhan untuk tujuan kekekalan, ya Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi murid-murid yang terus bertahan di dalam Engkau Tuhan sampai pada kesudahannya. Kami mengajarkan tentang kebenaran, ya Tuhan, dengan terus terang, ya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ubah hidup kami, ubah hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dan kami berdoa dan mengucap syukur kepada Haleluya. Amin. Tuhan, saya serahkan kepada